Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, masih membahas tentang tema nambah umur, nambah rezeki. Alhamdulillah. Dan ini Masya Allah nih Habib ya, mohon izin penjelasan ini Bib nih, bicara masalah tentang apakah benar nih ketika seseorang memasuki usia di 40 tahun, bahwa telah sempurna bentuk tubuh manusia dan juga posisinya dia ya, maksudnya dalam umur 40 itu udah mateng lah gitu loh. Dan seseorang ini bisa dibilang rezekinya udah mapan. Dan bahkan ada juga orang yang rezekinya nggak mapan. Nah pertanyaannya ya, banyak orang yang sudah umur 40 tahun ngerasanya tuh rezekinya gitu-gitu aja. Apakah ada salah atau ada apa yang harus diperbaiki? Mau izin penjelasan. Nah ini menarik. Harusnya kan mateng kan gitu. Sangat menarik. Ustadz Maulana Afwan umurnya udah 47. 47. Mas Fadli? Saya rahasia. Umurnya berapa Mas Fadli? Sama. Enggak, saya lebih muda. 43, 44 ya. Udah berdoa belum? Udah, alhamdulillah. tiap Masya hari. Allah. Tiap Ada doa hari. khususnya tapi. Ada khusus. Ntar dong. habis ini. Mau. Ya, Jangan akhir habis ini Afwan, sekarang aja. Mas Fadli ya siap. Ustadz Maulana Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Malik berkata bahwasanya aku mendapati mereka para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan pekerjaan dunianya dan bergaul dengan manusia-manusia yang lainnya. Tetapi ketika masuk usia 40 tahun, mereka menjauh daripada manusia tersebut dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Usia 40 ini adalah di mana titik kesempurnaan akal manusia. Tadi ada yang dikatakan oleh Ustadz Syam, akil balik, ya kan? Ketika dia usia kurang lebih 15 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 9 tahun. Nah di sini adalah akalnya sempurna. Akal yang betul-betul sudah mapan matang. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka berusia 40 tahun. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizkinya, ajalnya, jodohnya, dan lain-lain. Maka dia sebagai hamba Allah yang berikhtiar. Kalau ada hamba yang ditanya, saya rizkinya nih 40 tahun berubah apa enggak sih? Saya rizkinya kalau 40 tahun segitu-gitu aja atau enggak sih? Nah rizki ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, saya ini 40 tahun udah sulit untuk ini, untuk itu. Usia kematangan kan 40. Kalau 40 saya rizkinya segitu berarti gak akan nambah lagi. Belum tentu seperti itu juga. Karena apa? Itu adalah kehendak Allah. Manusia boleh meminta kepada Allah. Allah maftah lana abwaba rizqan wasi'atan barakah. Wa rizqan halalan thayyibatan barakah ya Rabb. Minta dibukain pintu rizki yang banyak, yang berkah dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia ikhtiar di usia 40 tahun pun tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum mapan. Insya Allah kedepannya akan lebih mapan lagi, lebih berkah lagi, lebih banyak lagi rezekinya. Ingat, rezeki yang banyak itu harus dengan berkah. Rezeki yang banyak itu untuk ibadah kepada Allah. Ada orang rezeki banyak buat maksiat. Subhanallah. Rezeki banyak tapi nggak bayar zakat, celaka. Rezeki banyak tapi digunakan untuk yang gak benar, hancur. Rizki banyak untuk ibadah, berkah, bangun masjid, ini, itu, dan lain sebagainya. Inilah keberkahan yang tiada tara di dalamnya. Orang boleh sakhwatul agniya, kaya, dermawan, Masya Allah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang punya duit banyak tapi enggak dermawan, pelit, kikir, dan lain sebagainya. Binasa. Oleh karena itu 40 ini menarik usia 40. Dan juga di usia 40 bahwasanya kita harus berdoa, minta kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Makanya kita berdoa nih ada doanya. Bareng-bareng nih yang usianya udah 40 nih. Bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah yang Engkau telah berikan kepada aku, kepada orang tuaku, ibu bapakku ya Allah. Dan berikanlah kepada aku ya Allah mendapatkan amal yang saleh, amal yang berkah di dalamnya. Ya Allah ridhoi ya Rabb. Dan berikanlah kebaikan-kebaikan kepada aku dan memberikan kebaikan kepada keluarga kami ya Allah.
kepada anak cucu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya ya Allah, aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang atau manusia yang berserah diri kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini doanya ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Siapa orang yang usia masuk 70 berharap kebaikan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan di dalam usianya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Bib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini mungkin berkaitan langsung dengan tema. Kita bicara masalah nambah umur harusnya nambah rezeki. Tapi banyak orang yang nambah umur ternyata rezekinya nggak nambah-nambah. Nah ini apa mungkin kelalaian-kelalaian yang kita lakukan yang menyebabkan sampai rezeki kita nggak nambah. Atau rezeki kita jadi melayang sia-sia. Kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Izin Tafadhol. Habib, izin Ustaz Sam. Ternyata ada 3 yang menyebabkan manusia itu bertambah umurnya, kok rezekinya makin berkurang. Ditambahkan rezekinya kok tidak berkah. Ternyata ada 3. Yang pertama adanya bentuk kelalaian dalam penggunaan rezeki buat keluarga. Dia zalim pada keluarga. Ketahuilah orang yang sudah punya keluarga itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau orang sudah berkeluarga itu Allah titipkan rezeki anaknya kepadanya. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Iya. Aku perlihatkan terus TV-nya. Iya Allah, tausiah jadi Gitu. ribet ngurusin gitu nih biar kelihatan. Jadi bukan makin dekat dengan keluarga. Padahal rezeki yang hebat itu kalau bersama dengan keluarga. Masya Allah tabarakallah. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita? Betul. Mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita mendoakan. Palingan setahun. Iya palingan sekali setahun lah. Tapi kalau anak cucu kita luar biasa. Makanya makin dekat. Makanya beda usia, beda umur. Kalau usia angka tapi umur itu kebaikan. Jadi ada orang usianya mungkin 40 tahun. Tapi umurnya makin panjang karena dia meninggalkan majelis. Ada majelis yang dibuat, yang ditinggalkan. Sehingga selama ada majelis itu, selama itu maka dapat terus pahala. Yang kedua, ada orang dapat rezeki tapi rezekinya tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena dia melalaikan akan kesehatan. Dia cuma lihat itu donat lewat. Dia cuma lihat itu nasi lewat. Karena dia tidak bisa makan nasi lagi. Daging lewat-lewat. Tidak bisa makan daging lagi. Kasihan, kolesterol. Jadi panjang usianya tapi kesehatannya dilalaikan sehingga rezekinya kurang yang dinikmati. Karena rezeki itu kan cuma 3. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Kalau kita lihat orang miskin lebih banyak makannya. Orang kaya irit. Cobalah kalau lihat Mas Padli makan. Kasihan banget hidupnya. Dia tidak bisa makan gorengan lah. Tidak makan. Kalau aku makan semua. Tapi ingat pola kesehatan itu juga harus penting dijaga. Apa yang kau makan hari ini engkau akan tua nanti ketika engkau sudah tua. Jadi jaga. Nabi itu alhamdulillah tidak pernah sakit. Sakitnya itu pun karena maaf ada santet. Ada yang ngirim atau karena diracuni. Nabi tidak pernah sakit gara-gara tidak memperbaiki pola hidupnya. Yang ketiga, yang menyebabkan makin tua tapi rezekinya ya Allah, yakni karena tidak memanfaatkan waktu. Malas lah. Ada namanya gini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa susahnya? Apa susahnya kita rubah jadi? Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang terus dong berarti. Senang terus. Oh Masya Allah. Menikmati, diatur waktu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang menuntut itu. Masya Allah. Jadi bagusnya gitu ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak itu hidupnya itu Masya Allah. Luar biasa, tapi harus diperhatiin tadi. Iya. Jangan sampai juga tadi kesehatan yang gak dijaga, akhirnya duitnya juga habis buat Makanya kesehatan yang dong.